Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Anissa Novitasari dari Prodi Tadris Matematika. Oke teman-teman, masih sama. Di sini aku akan bahas materi tentang kalkulus yang berjudul turunan tingkat tinggi seperti di atas ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan scanan buku kalkulus saya dan saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami selama saya belajar, selama saya kuliah tentang turunan tingkat tinggi. Lanjut aja ya teman-teman. Turunan tingkat tinggi itu operasi didefinisikan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru yaitu f-aksen. Dan f-aksen sekarang didefinisikan kita masih menghasilkan fungsi lain, dinyatakan oleh V aksen 2 dibaca aksen 2 dan disebut turunan kedua dari F. Pada gilirannya ialah boleh diturunkan lagi. Dengan demikian V aksen 3 yang disebut turunan ketiga dan seterusnya. Sebagai contoh, jadi gini teman-teman, turunan tingkat tinggi itu mempunyai simbol F yang dimana F itu masih punya turunan lagi, seperti F diturunkan menjadi F aksen dan F aksen diturunkan lagi menjadi F aksen 2 dan F aksen 2 diturunkan lagi menjadi F aksen 3, yang dimana turunan tingkat tinggi ini pasti ada turunan tingkat tertingkat seperti yang di samping ya teman-teman. Saya akan memberikan contoh yaitu Fx sama dengan 2x3 min 4x kuadrat plus 7x plus min 8. Sudah tertera soalnya di atas scanan buku, maka f aksen x itu 6x kuadrat min 8x plus 7. Dari mana kau bisa dapat 6x aksen 2 min 8x plus 7? Itu kan ada 2x3 yang dimana harus kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 6. Berarti 6 aksen 2. Setiap pangkatnya itu jika diturunkan mengurang ya teman-teman. Misalnya aku tuh pangkatnya ada 3, berarti kalau diturunkan menjadi 2. Selanjutnya sama seperti itu. Yang kedua, f aksen 2x sama dengan 12x min 8. Jika itu ada pangkatnya 1, pangkat 1 itu tidak harus dituliskan teman-teman. Selanjutnya ada f aksen 3 sama dengan 12, f aksen 4 sama dengan 0. Seperti di atas bisa dilihat ya teman-teman. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Kita telah menyelamatkan 3 notasi untuk turunan. Sekarang disebut juga turunan pertama dari Y sama dengan F aksen Fx. Mereka adalah F aksen X dx Y dy per dx, yang dimana turunan itu berapapun nilainya maka dia akan hasilnya 0. Misalkan dia kayak seperti tadi, Fx sama dengan 2x kubik min 4x kuadrat plus 7x min 8, itu f aksen keempatnya itu hasilnya adalah 0. Berapapun hasilnya pasti 0, mau besar mau kecil itu pasti 0. Selanjutnya, masing-masing disebut notasi aksen, notasi D, dan notasi Leibniz tetap sebuah varian dari cara notasi aksen, yakni Y aksen, yang kadangkala akan kita pakai juga. Semua notasi ini mempunyai perluasan untuk turunan tingkat tinggi, seperti diperlihatkan dalam bagan pada halaman berikutnya. Khususnya perhatikan notasi Leibniz, yang walaupun ruwet kelihatannya, paling cocok untuk Leibniz yang menurunkan lebih wajar dari menulisnya. Jadi notasi ini emang kelihatannya susah teman-teman, tapi kalau kita coba pasti kita
Selanjutnya ada ini ada rumus seperti di atas. Saya langsung aja ya, gimana cara penulisan notasi untuk turunan D dari Y sama dengan Fx. Itu tuh saya udah ada tabel, scanan tabel dari buku, yaitu turunan pertama itu F aksen X, notasinya Y aksen, dan notasi D nya itu DXY, dan notasi Leibniz-nya itu DX per D, DY per DX, seperti di atas ya teman-teman. Yang kedua itu F aksen 2X, kan di atas F-nya itu ada 1, dan kalau kedua berarti di atas F-nya itu ada 2, gambar satunya itu dibaca F aksen 2X. Notasinya itu Y aksen 2. Notasi D-nya itu D1/2Y, dan notasi Leibniz-nya itu D kuadrat Y per DX kuadrat. Seperti di atas ya teman-teman, bisa dilihat masing-masing dan bisa dicarakan cara gimana sih kok bisa kayak gitu, bisa dicoba. Jika ada yang tidak bisa, boleh kok di kolom komentar berkomentar. Selanjutnya saya langsung aja memberikan contoh soal. Contoh soal 1, jika Y sama dengan sin 2X, cari D kubik Y per DX kubik, D4Y per DX4, dan D12Y per DX12. Tuh, soalnya ada di samping ya teman-teman. Penyelesaiannya yaitu kita pakai rumus yang DY per DX. DY per DX 2 cos 2x kita turunkan ke bawah, berarti DY kuadrat Y per DY 2 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat sin X, sin 2X. Turunan dari cos adalah sin, turunan dari cos adalah tan. Seperti itu ya teman-teman. Dan itu bisa kita lihat D3Y sama dengan min 23 cos 2X. Dan selanjutnya itu cos, berarti turun ke bawahnya sin, yang dimana D4Y sama dengan 24 sin 2X sampai ke bawah, dan dihasilkan oleh 12Y min 2 per DX12 sama dengan 12 sin 2X. Kecepatan dan kerapatan seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecepatan dan kerapatan dalam pasal 3.1. Kecepatan dan kerapatan itu biasanya didefinisikan, turunan kita akan menyajikan ulang pengertian dan memakai sebuah contoh juga. Sejak saat itu kita akan memakai kata tunggal kecepatan sebagai istilah kecepatan saat yang lebih tidak praktis. Contohnya seperti sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi S-nya memenuhi S sama dengan 2T kuadrat min 12T plus 8, dengan S diukur dalam simeter dan T dalam detik. Tekukan. Kecepatan berlima, T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kapan ia positif dan kapan ia negatif? Seperti dia ini, seperti scanan buku. DT sama dengan DS per DT sama dengan 4T min 12. Jadi D-nya itu DX, DT-nya itu diganti 1 sama dengan 4. T kan diganti 1, itu kan 4T, berarti 4T min 12 sama dengan min 8 cm per detik. Itu ada V yang dimana ada D yang dimana D-nya diganti oleh 1, T-nya diganti oleh 6 sama dengan 4 kali 6 min 12 sama dengan 12 cm per detik. Oke, di itu juga ada grafiknya.
Jika dia positif dia akan ke kanan, jika dia negatif akan ke kiri. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.